Kalau notaris kan wilayah kerjanya Seluruh Indonesia kalau didatangi. oh. Kalau mendatangi satu Jawa Timur. Jadi misalnya Dari Om Akurasi, Jalan Selamat nomor 31 Surabaya 100,5 Klik FM, Educating and Entertaining Radio. Luar biasa. Terus. Oke, sekarang hostnya baru ya, dengan saya ya. Oke, kita rombongan dari Fakultas Hukum rame-rame datang ya dari Fakultas Hukum ke Klik FM. Ini untuk melanjutkan kerjasama antara Klik FM Radio dengan Fakultas Hukum Universitas Narotama dengan para narasumber kita hari ini, Dr. Ninda Fatmawati Oktarina SHMH dan Dr. Erma Zahronur SHMH. Halo Bu Dr. Ninda, Bu Dr. Erma. Padahal ini sebenarnya saya co-host aja loh. Masih tegang. Baik. Kabar baik Marian. Bu Erma apa kabar? alhamdulillah baik. Selamat siang untuk Kilkes. Selamat mendengarkan uraian dari kita. Kita akan bahas masalah hukum waris dari sisi bisnis. Wah, hostnya 3 ini Pak Produser. Hostnya 3 ini ya. Baik. Saya hostnya, Bu Ninda hostnya, co-host Co-host. 1, Bu Dr. Erma co-host 2 gitu. Terus Pak Produser yang jadi narasumber. Oke, baiklah. Jadi tema kita hari ini itu betul yang disampaikan Bu Dr. Erma bahwa hukum waris dari epicentrum hukum bisnis. Nah, kalau saya tanya dulu dari yang Bu Dr. Erma dulu, hukum waris itu apa sih Bu Dr. Erma? Ya. Kalau kita bicara masalah waris, ini tentunya ada 3 hal yang tidak boleh kita lupakan. Ada pewaris, ada harta, dan ada ahli waris. Salah satu hal saja tidak ada, itu tidak bisa dikatakan sebagai warisan. Kenapa harus 3-tiganya itu muncul? Karena hukum waris itu peralihan harta dari pewaris ke ahli waris. Lah kalau nggak ada ahli warisnya, nggak ada yang nerima, nggak ada pewarisnya juga nggak ada yang memberi, kalau nggak ada hartanya, apa yang mau dialihkan gitu. Iya. Baiklah Bu Dr. Erma. Oke, saya sampai lupa nih. Saking saya pertama menjadi host, lupa menyapa teman-teman yang ada di TikTok maupun yang ada pendengar kita ya, selalu setia mendengarkan kita di Klik FM. Oke. Kalau ada pertanyaan teman-teman atau clickers itu bisa di WA 0822 9797 1005 itu di WA kita. Nah, kalau ada teman-teman juga clickers ingin menanyakan itu bisa langsung di kolom chat TikTok Klik FM gitu ya Pak Produser ya. Oke. Klik FM SB. @Klik FM SBY atau WA di 0822 9797 1005. Gitu ya clickers. Oke, kalau kata Bu Dr. Erma harus ada pewaris, harus ada ahli waris dan harus ada hartanya Yang diwariskan. Oke, Bu Dr. Erma misalnya kalau nggak ada ahli warisnya dikemanakan? Tapi ada harta warisannya. Nah, tapi nggak ada ahli warisnya, ada pewarisnya, ada hartanya, tapi nggak ada ahli warisnya. Nah, dikemanakan harta dari warisan itu, Bu Dr. Erma? Ya. Kalau kita bicara masalah seperti itu, kita lihat dulu dari awal. Pewarisan menurut apakah? Hukum Islamkah, hukum adatkah, atau hukum perdata? Kalau ditilik dari hukum Islam, maka harta itu bisa dimasukkan ke basis. Jadi badan zakat yang nanti akan didistribusikan oleh mereka yang ada di sana untuk kepentingan apa? Tapi sebelumnya kita wajib mencari. Kalau dalam hukum Islam itu ada dzawil furud dan ada dzawil arham. Kalau dzawil furud orang terdekat, ahli waris terdekat itu nggak ada, kita cari sejauh-jauhnya. Jadi menyamping sampai batas ke-6 katanya KUH Perdata. Kalau itu sudah nggak ada, berarti sudah tidak ada lagi mereka ahli warisnya.
Kalau kita lihat dari hukum perdata, kemanakah harta itu akan didonasikan? Ke negara, jatuh ke negara. Kalau hukum adat, mestinya ke lingkup adat setempat. Kepala adat yang akan ngurusi semuanya itu. Kalau misalnya sudah tidak diketemukan sama sekali, satu pun ahli waris sudah nggak ada. Gitu. Kemarin terakhir waktu di media sosial Pak Rian, itu lagi ramai anak yang dia mendudukan orang tuanya minta warisan. Apakah itu bisa, Bu Erma? Dikatakan sebagai ahli waris. Iya, dia minta warisan oleh kepada bapaknya didudukkan. Ayo bapak sudah sakit sekarang, waktunya bagi-bagi warisan begitu. Bagaimana Bu Erma? Tadi kan sudah saya sampaikan, namanya warisan, pewaris ini harus sudah meninggal. Ya. Kalau seperti itu, dia tetap ngotot minta warisan, wong bapaknya masih hidup, itu bukan warisan, hibah. Karena antara si pemberi harta dengan penerima harta ini dua-duanya dalam keadaan hidup. Ya tunggu sampai si pemberi yang punya harta itu meninggal, baru bisa dikatakan sebagai warisan. Kalaupun hibah itu harus sukarela, tidak ada paksaan, begitu kan ya? Betul. Logikanya itu gitu. pun harus dengan sepersetujuan ahli waris yang lain. Gitu. Bareng. Baru tahu juga ini. Semuanya harus setuju. Kenapa harus dengan sepersetujuan ahli waris yang lain? Kalau misalnya dia punya istri, istrinya kan juga masih berhak terhadap harta tersebut. Kalau dia masih punya anak yang lain selain anak itu, masih ada juga ahli waris yang lain. Makanya itu persetujuan ahli waris yang lain itu diminta untuk apa? Nanti di belakang hari misalnya ada gugatan, ini loh kamu sudah setuju pada waktu itu dihibahkan kepada si A. Jadi mau nggak mau si penggugat itu akan ngerem, nggak mungkin saya gugat pada waktu itu saya sudah tanda tangan untuk persetujuan bahwa itu diberikan pada si A. Tapi kemungkinan untuk dibatalkan kalau masih hidup masih ada. Dibatalkan. Siapa yang membatalkan? Ya yang punya harta, bukan ahli waris. Kalau ahli waris itu mau membatalkan sementara, misalnya saya nih ya, dari 8 bersaudara, terus ibu saya masih ada. Saya dari 8 itu hanya 7 yang tanda tangan. Termasuk ibu saya nggak mau tanda tangan. Lah saya bisa ngajukan gugatan. Karena saya punya hak terhadap objek yang bersangkutan. Gitu. Berarti kalau kita mau warisi misalnya bapak kita yang meninggal ya gitu ya Bu Erma, berarti ibu kita juga masih punya hak, ahli warisnya kebuka juga berarti buat ibu kita. Betul. Karena kan ahli waris juga. Siapa sih ahli waris dari seorang suami, istri dan anak-anak? Kalau menurut KUH Perdata itu golongan pertama. Tapi kalau menurut hukum Islam bukan hanya istri dan anak-anak, orang tua dari si pewaris itu juga berhak. 1/6 kalau ada anak, 1/3 kalau tidak ada anak. Berarti kalau meninggal misalnya bapak kita meninggal, berarti kakek kita pun dapat warisan itu gitu Bu. Kalau kakek masih tertutup. Masih tertutup. Orang tua. Kakek dari si, kalau yang meninggal itu cucu maksudnya. Yang meninggal itu bapak saya gitu. Saya kan punya. Berarti Iya. kakek saya kebuka. Iya, orang tuanya bapak. Betul. Orang tua si pewaris itu masih berhak atas warisan kalau hukum Islam. Tapi kalau hukum perdata itu sudah tertutup. Jadi kalau begitu golongan pertama itu muncul, maka golongan kedua, ketiga dan keempat itu sudah otomatis tertutup. Hanya istri dan anak-anak itu golongan pertama kalau dalam KUH Perdata. Oke, gini Bu Erma. Tadi ada menarik tentang waris. Banyak teman-teman saya nanya, kapan sih sebaiknya waris itu diurus gitu. Kan kalau kita misalnya bapak yang meninggal tapi ibu masih hidup, kayak nggak enak aja gitu. Ini kita langsung bagi waris tapi ibu masih hidup gitu. Apa kata ibu kita mau bagi waris? Itu gimana tuh? Belum lagi istilah tanah belum kering gitu kan ya. Sudah minta warisan. Wah, itu kan. Pandangan orang selalu, wong tanahnya belum kering kok sudah bahas masalah warisan, serakah banget. Dicurigai kemudian. Kapan sebaiknya? Kalau saya pribadi, dan ini sebaiknya dilakukan sesegera mungkin. Kapan sih kita ketemu dengan ahli waris yang lain? Tidak dekat dengan masa pemakaman.
Kan biasanya 7 hari mereka sudah pada bubar. Betul. Harusnya pada rentang waktu selagi masih berkumpul, karena mendatangkan mereka juga belum tentu bisa dalam suatu waktu, sesegera mungkin. Meskipun ibu masih hidup, sebaiknya kan sudah ada porsi-porsinya masing-masing setiap ahli waris. Sebaiknya sudah dibicarakan pada saat itu, paling tidak bikin kesepakatan. Kalau saya, jangan kesepakatan di bawah tangan, tapi notaril. Ini bagiannya berapa, dia bagiannya berapa. Gitu. Eksekusinya bisa nanti-nanti begitu ya. Yang penting kesepakatannya dulu. Betul. Gitu. Iya. Bentuk, ada yang tanya lagi nih. Saya kan karena pertama kali menjadi host, pengen tahu terus. Ternyata teman-teman yang di clickers sih yang ada di TikTok pun pengen tahu gitu ya. Ini ada satu pertanyaan Bu Dr. Erma. Pembagian warisan apa harus berdasarkan hukum? Ini kelewat sedikit ya. Pembagian warisan pembagian warisan apa harus berdasarkan hukum agama atau negara atau cukup mengikuti surat wasiat? Ini pertanyaan bagus nih tentang surat wasiat. Betul, bagus sekali. Jadi kita bedakan ya antara hibah dengan wasiat. Kapan hibah itu dijalankan? Segera setelah akte hibah itu dibuka. Tapi antara pemberi dan penerima harus sama-sama masih hidup. Kapan wasiat itu dijalankan? Setelah si pembuat wasiat itu meninggal dunia. Jadi pelaksananya kapan? Setelah si pembuat meninggal dunia. Akan tetapi perlu digarisbawahi di sini, tidak semua wasiat itu bisa dijalankan penuh. Apalagi kalau ahli waris itu LP-nya berpengaruh terhadap wasiat tersebut. LP itu adalah legitimate porsi alias porsi yang wajib gitu diberikan kepada ahli waris yang tertera dalam undang-undang begitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya saya harusnya bagian saya LP saya 250 juta, tapi karena adanya wasiat kemudian terkurangi menjadi 200 juta, otomatis hak saya kan berkurang 50 juta. Betul. Jadi karena berkurang 50 juta itu mau nggak mau saya pasti akan nuntut pemenuhan dari LP, harus dipenuhi dulu. Dan itu memang ketentuan undang-undang seperti itu. Penuhi dulu LP-nya supaya tidak terjadi gugatan. Bagaimana kalau ternyata dalam pelaksanaannya sudah terlanjur bikin wasiat yang seperti itu? Maka harta waris yang sudah diwasiatkan itu ditarik lagi ke budul waris. Oh, bisa ya? Bisa. Karena aturannya hanya bisa disisakan sepertiga kalau ternyatanya LP itu terkurangi. Gitu. Kalau misalnya LP-nya tidak terkurangi, silakan dijalankan sesuai dengan wasiat yang sudah dibikin oleh si pewaris. Berarti penting ya ketika membuat wasiat itu ahli waris sudah setuju dan tahu begitu ya? Enggak. Oh tidak, karena waris ada yang wasiat itu ada yang tertutup juga soalnya ya. Iya. Wasiat itu sangat-sangat dirahasiakan oleh si pewaris. Lah ini bahayanya di situ kalau pewaris itu tidak tahu masalah ketentuan-ketentuan. Seberapa yang harus diwasiatkan, seberapa yang harus dihibahkan, dan berapa bagian ahli warisnya. Bahkan wasiat itu punya pembagiannya gitu. Bukan wasiatnya, warisannya itu ada pembagian khusus namanya legitimate porsi. Gitu. Nah, bagaimana kalau wasiat ini ternyata melanggar legitimate porsi, ternyata bisa diapakan? Istilahnya dibatalkan, bukan dibatalkan, ditarik lagi ke dalam budel waris. Begitu juga dengan hibah ya. Hibah juga begitu kan ya? Sama. Karena ketentuannya yang bebas itu hanya sepertiga dari seluruh harta peninggalan si pewaris. Ini, jadi jangan senang-senang kalau kita dapat hibah, Marian. Karena kalau begitu hibah itu ternyata melanggar legitimate porsi ahli waris, maka hibah bisa ditarik lagi begitu. Oleh ahli warisnya, bukan oleh pewaris begitu, karena pewaris melalui sudah gugatan. Tidak ada. Melalui gugatan malah. Wow, repot. Baik, ini banyak sekali yang nanya, alhamdulillah. Silakan Pak Rian. Oke, ini ada yang tanya lagi. Izin bertanya, Bu. Jika transaksi jual beli bangunan yang sudah SHM, tapi si pihak pembeli belum buat AJB, tapi pihak penjual itu memberikan SHM yang masih atas nama penjual, cuma buat kwitansi saja. Setelah beberapa tahun baru mau buat AJB, tapi si pihak penjual tidak mau melengkapi berkas-berkas. Pihak penjual tidak mau melengkapi berkas-berkas
yang diperlukan yang untuk diperlukan AJB. untuk AJB. Bagaimana penyelesaiannya, Bu? Agak Enggak, miring ya, mentang-mentang notaris. Karena ini sudah masuk agraria, tapi kita bahasnya masalah waris. Saya kira tadi Apa ditarik? Penjualnya ternyata sudah nggak ada. nah gitu. mungkin itu yang dimaksud Oke, ya. kita anggap itu aja lah. Bagaimana? Jadi apabila suatu kasus sudah transaksi, sudah ada kwitansi, biasanya orang-orang nyepelekan loh. Udah ada kwitansinya kok Bu, tinggal balik nama. Segampang itu? Enggak. Kenapa? Karena tanda tangan itu harus orang yang namanya ada dalam sertifikat tersebut. Kemarin dalam kasus di kantor saya itu ada, Bu, kenapa sih Bu harus tanda tangan kita? Ahli warisnya maksudnya. Kan itu sudah atas nama bapak kita. Loh, siapa yang tahu kalau itu bapakmu? Iya kan? Iya. Kan namanya orang banyak yang sama. Lah supaya yakin itu bapakmu, balik nama dulu ke atas namamu. Kan saya tidak bisa memanggil bapakmu untuk tanda tangan di kantor saya. Kalaupun kalian bisa menghidupkan bapak kalian untuk tanda tangan, saya yang nggak mau, saya takut. Kenapa saya takut? Karena dia sudah tidur segitu lamanya, disuruh bangun kembali menghadap kepada saya. Itu saya nggak mau. Ya berarti gimana? Harus balik nama dulu, dibalik ke nama ahli dulu waris. ke atas nama yang masih hidup, ahli warisnya yang masih hidup tentunya ya. Kemudian baru ahli waris yang masih hidup Baru itu bisa tanda menjual. tangan ke pembeli. Lah bagaimana kalau sudah lama? Tetap nggak masalah kan, selama ini belum ada transaksi apapun kan, hanya di selembar kwitansi. Kalau seandainya si ahli waris ini tidak mau ngakuin, hilang tuh duit. Aduh. Iya kan? Apa sih arti selembar kwitansi? Orang-orang itu menganggap, lo kan sudah ada kwitansinya Bu. Apa sih sebenarnya kwitansi itu? Iya. Betul. Kan cuma tanda bukti bahwa kita itu sudah mengeluarkan uang. Uang untuk apa? Lu Bu, di situ ditulisin nama, sertifikat dan lain-lain, tapi itu tetap akte di bawah tangan. Bukan otentik. Sedangkan untuk peralihan, nah itu harus ada akte otentik gitu. Bisa nggak dilegalisasi di notaris? Legalisasi warmarking ini kadang-kadang orang berpikiran itu akta otentik karena ada stempelnya notaris, ada tanda tangannya notaris, mereka sudah mantap gitu ya. Itu masih akta di bawah tangan. Jadi apapun yang terjadi, legalisasi warmark itu tetap nggak bisa untuk proses balik nama karena bukan akta otentik. Yang diminta adalah akta otentik. Gitu. Baik. Oke, kita mungkin balik lagi ya, nggak melenceng sedikit ke arah malah AJB ya, akte jual beli. Jadi begini Bu Dr. Erma, saya ingin tanyakan dokumen apa aja sih yang disediakan oleh notaris kalau berkaitan dengan warisan. Nah itu Yang kan harus kita penuhi begitu. dokumennya apa aja dong? Jadi kalau objek yang mau dialihkan itu berasal dari warisan, biasanya kita sebagai notaris itu buka sertifikatnya dulu. Sertifikat itu atas nama siapakah? Kalau masih atas nama pewaris, seperti tadi saya sampaikan, harus dibalik nama dulu ke atas nama ahli waris. Proses yang pertama ini ada 2 kali proses. Ada yang bilang, Bu, 1 kali aja nggak bisa. BPN-nya yang nggak mau. Bukan karena duitnya BPN biar dapat duit banyak, enggak. Logikanya seperti tadi yang saya sampaikan, mungkinkah orang yang sudah tertidur itu bisa dibangunkan kembali untuk tanda tangan? Kan nggak mungkin. Makanya karena nggak mungkin, harus dibalik nama ke atas nama orang yang bisa Masih untuk hidup. tanda tangan, yang masih hidup. Dokumen apa yang diperlukan? Pertama, karena yang tertulis di sertifikat itu sudah meninggal, otomatis surat kematian, akte kematian. Akte kematian jangan yang dari RT, RW, kelurahan dan kelurahan, enggak. Mereka enggak butuh dengan itu. Karena kita sudah punya Dispenduk Capil, maka kita lebih mengutamakan yang dari Dispenduk Capil. Ada lembaga resmi yang mengeluarkan akte kematian itu. Terus kemudian dengan adanya surat kematian itu, si ahli waris ini harus juga namanya tercatat dalam surat pernyataan
kemudian dilanjutkan dengan surat keterangan ahli waris. Jadi surat pernyataan itu ahli waris menyatakan bahwa saya dan bla bla bla, siapa saja namanya, ahli warisnya menyatakan bahwa benar-benar bapak saya namanya ini, tanggal lahir sekian, nomor NIK-nya sekian, telah meninggal dunia di mana tanggal berapa. Itu kemudian dari pernyataan itu biasanya bikin juga sekalian surat keterangan waris. Dari pernyataan itu kemudian surat keterangan waris menyatakan juga sama. Kami anak ahli waris dari ini meninggal di sini, menyatakan bahwa ahli waris dari si A yang dulu menikah dengan si B, ahli warisnya ini. SKW bikin di mana, Gitu. Bu? Kalau pribumi bikinnya di kelurahan. Akan tetapi untuk urusan Surabaya ini ya, karena mungkin banyak kasus yang timbul, akhirnya banyak lurah-lurah yang menolak untuk bikin keterangan waris SKW itu. Terus akhirnya kemana? Mereka melarikan ke pengadilan. Tahu sendiri kalau sudah ke pengadilan gitu. Jadi Ya, mau penetapan jatuhnya. iya, Penetapan ya. mau nggak mau harus keluar biaya untuk di pengadilan. Padahal kalau simple kan maunya mereka di kelurahan aja cukup. Cuma di Surabaya ini ada beberapa tempat yang menolak, langsung aja ke pengadilan. Gitu. Nah, kalau mereka yang golongan Tionghoa ini cukup di notaris. SKW-nya bikin di notaris. Kalau golongan timur asing yang lain, India, Arab, itu di BHP. BHP, Balai Harta Peninggalan ya. Iya, Baik, betul. Baik, terima kasih. Masih ada pertanyaan? Oh, masih ada pertanyaan. Nah, Oke. tapi kita jawab setelah lagu ya. Oke, Silakan. Apa pertanyaannya? Oke, pertanyaannya itu izin bertanya, bila ahli waris ada yang sudah meninggal, apakah bisa dicatatkan sebagai ahli waris? Nah, sebelum kita Keren. jawab, Pertanyaannya keren. kita Hostnya juga break keren. dulu ya, satu lagu Narasumbernya dulu. juga keren loh. Saya bagian tepuk tangan aja. Baik, jangan kemana-mana ya, Pak Rian, dan saya akan kembali setelah lagu berikut ini. Bersama Dr. Erma Ding. Dari Oma Kurasi, Jalan Selamat nomor 31 Surabaya, 100,5 Klik FM, Educating and Entertaining Radio. Oke, balik lagi bersama kita. Dosen-dosen Fakultas Hukum ya tentunya. Itu ada Bu Dr. Erma Jarunur, SHMH, dan Bu Dr. Linda Fatmawati sebagai co-host saya. Ya, dan Pak Febrian Rizky. Oke, sebagai hostnya, Bu Linda jadi co-hostnya sekarang. Gantian. Oke, kalau ada pertanyaan dari Clickers itu bisa di WA Klik Radio di 082 297 971005, dan teman-teman Clickers juga bisa menyampaikan pertanyaannya itu di komen TikTok Klik FM SBY. Baik. Oke, kita lanjutin nih. Ada pertanyaan tadi. dari Clickers dari ini ya, dari TikTok. Iya, Bu Dr. Erma. Dr. Purboyo. Dr. Purboyo. Baik, izin bertanya, bila ahli waris ada yang sudah meninggal, apakah bisa dicatatkan sebagai ahli waris? Bu Dr. Erma gimana nih? Ini ahli waris dari ahli waris. Gitu Waduh, kan. oke. Misalnya kakeknya itu sudah meninggal, kemudian anak dari salah satu kakek itu meninggal juga. Ini cucunya yang mau ngurus Nah, sebagai ahli waris, kan seperti itu. Iya, betul. Biasanya ini ada 2 surat keterangan waris. Yang pertama, keterangan waris bahwa ahli warisnya si kakek itu siapa, ABCD. Kalau A sudah meninggal, maka ahli waris dari A itu harus mengurus juga surat keterangan warisnya. Siapa saja ahli waris dari A, misalnya A Action 1, A Action 2, dan seterusnya. Kalau tanpa itu tidak bisa. Kegunaan kenapa saya keterangan ahli waris? Misalnya ternyata setelah kakeknya meninggal, dapat sebulan kemudian bapaknya meninggal. Otomatis anak-anak dari bapak tersebut kan sebagai pengganti ahli waris dari bapaknya tersebut. Di mana bisa membuktikan dia bahwa dia ahli warisnya dari si A? Ya dari keterangan waris SKW itu. Betul. Jadi itu adalah kunci ya, supaya diakui negara. Begitu ya, bahwa mereka adalah ahli waris. Betul. Kalau misalnya ada gugatan juga, dia bisa menunjukkan, ini loh, saya sebagai ahli waris dari si A, berdasarkan SKW ini.
gitu. Ya. Bu Erma, ini mau nanya. Kebetulan saya pernah lihat kasus begini ya. SKW yang dibuat oleh kepala desa Iya. zaman dulu gitu ya. Sampai camat Iya. terakhir. Ternyata itu tidak benar. Yang dimasukkan itu adalah bukan anak kandung, atau anak kandungnya tidak dimasukkan karena kerja di luar begitu ya. Kemudian sudah nih SKW dia pakai untuk balik nama, untuk begini, untuk menjual aset dan lain sebagainya. Kalau seandainya anak kandungnya tahu dan anak kandungnya hendak menggugat begitu, langkahnya apa anak kandung ini untuk memastikan, untuk membuktikan bahwa saya adalah juga ahli waris? Ya. Tadi saya katakan kenapa saya di Surabaya ini banyak kepala kelurahan yang menolak untuk bikin surat keterangan waris. Kadang-kadang kelurahan sudah meloloskan tapi camatnya juga nggak mau tanda tangan. Camat, lurah itu tidak mau tanda tangan apabila sudah ke turunan yang kedua. Atau ahli warisnya lebih dari 5 biasanya ditolak. Jadi kalau banyak mereka juga nggak mau. Kok banyak sekali ahli warisnya, padahal kenyataannya seperti itu. Tapi mereka nggak mau dijadikan satu kesatuan. Jadi misalnya kalau ada ahli waris pengganti seperti tadi pertanyaan tadi, dipisah. Kalau si kakek namanya A ini meninggal, ahli warisnya ABCD, ya sudah ABCD itu aja. Kalau ternyata si A ini sudah meninggal juga, AXN 1, AXN 2, itu bikin lagi ahli waris yang lain lagi. Nggak usah dijadikan jadi satu menjadi surat keterangan waris. Karena ditolaknya dari keturunan kedua dan ketiga, biasanya lurah-lurah itu sangat ketakutan. Apa benar seperti itulah, seperti yang ditanyakan Bu Ninda tadi, itu digantikan oleh ponakan, tetangganya, atau yang lain yang mengaku bahwa itu ahli waris. Ini loh yang membuat kenapa sih kepala kelurahan itu menolak. Nggak mau ambil resiko begitu ya. Resikonya terlalu besar. Apa benar? Kecuali kalau betul-betul itu yang bawa ke sana itu RT. Harusnya saran saya yang membawa ke sana, yang tahu bahwa ahli waris si A itu kan RT. RT kan paling dekat dengan rumah warganya kan gitu. Siapa saja warganya, mau nggak mau RT ini harus menghafal si A itu punya anak berapa, yang meninggal berapa, cucunya berapa. Lah kalau yang mengantar sudah RT, harusnya pihak kelurahan ini nggak bisa untuk menolak, karena RT itu kan tahu banget gitu. Tapi karena orangnya itu datang sendiri, ini loh saya ahli warisnya si A, ini loh buktinya. Karena mau nggak mau pada saat datang ke kelurahan itu mereka bawa bukti KTP, KK. Kalau saya minta akta nikah sama akta kenal lahir. Tapi itu kan juga gampang dipalsukan. Iya betul. Lah karena gampang dipalsukan itu, akhirnya banyak orang lain yang masuk ke situ. Betul. Satu-satunya jalan RT itulah di dagangan. Benar nggak anaknya si A itu ini, supaya tidak terjadi miss. Gitu. Kalau memang gitu berarti bisa menggugat, mungkin bisa ya? Oh wajib, bukan Wajib, hanya ya. bisa. Kalau saya wajib, karena itu haknya dia, apalagi masalah waris. Iya. Dia harus sampai kapanpun bisa membuktikan, ini namanya pembuktian terbalik ya. Iya. Atau ada yang mengistilahkan pembalikan pembuktian. Oke. Kenapa pembalikan pembuktian? Dia yang punya hak, harusnya dia yang bisa membuktikan bahwa saya lebih berhak daripada orang yang ngaku-ngaku sebagai ahli waris. Gitu. Siapa yang mendalilkan, dia wajib membuktikan. Pasal 18 65. Silakan. Oke, jadi kita dari tadi membahas tentang menggugat ya. Nah, saya ada pertanyaan satu nih Bu Dokter. Ada yang nanya. Oh, ada yang nanya dulu. Jadi saya Bu Erma sampai bingung. Silakan. Oke, baiklah nih saya bacakin pertanyaan dari Clickers yang dari TikTok. Izin tanya, untuk biaya sendiri dari surat ahli waris sampai menjadi sertifikat, estimasinya berapa ya Bu Dokter? Estimasi. Wah ini rahasia dapur ini. sudah siap-siap ini mau ngurus Rahasia warisan. dapurnya Bu Erma ini. Wah.
ini saya jadi ewo pekewo sama senior saya ini. Jangan dibuka kayak gitu, nanti kalau saya kemurahan saya malah langsung diprotes sama notaris dengan Surabaya. kata lain Bu Erma mau bilang kalau Bu Erma nggak mahal. Jasanya kan gini katanya terbalik kan kesimpulannya. Baik, itu nanti bisa dikomunikasikan. Datang aja ke Universitas Narutama Fakultas Hukum. Kisarannya. Kisaran. Total. Jadi bukan notaris saja. kalau mulai dari surat keterangan waris, surat keterangan waris itu kalau kalau Cina ya, ini hanya untuk keturunan Cina, karena yang bikin notaris sebenarnya ya, sekarang dengan aturan yang terbaru notaris boleh bikin SKW untuk pribumi. Cuma ada beberapa BPN yang tidak mau menerima kalau pribumi harus dari lurah camat. Atau dispendum itu tadi ya. Bukan, keterangan waris, dispendum kan kematian. Kematian. Oh iya, ding surat kematian. Nah, karena ada beberapa BPN yang tidak mau menerima itu, makanya SKW kita khususkan, terutama saya tetap fokus pada keturunan Cina aja bikin SKW-nya. Untuk pribumi tetap saya sarankan, kecuali kalau misalnya kelurahan itu tidak mau, ya tetap larinya ke pengadilan. Gitu. Lah, untuk biaya itu saya tidak bisa estimasi. Tentunya kalau ke pengadilan beda dengan di kelurahan. Kalau di notaris sebenarnya SKW itu sudah ada batas minimal, tapi yang namanya tawar-menawar itu masih ada. Makanya saya nggak bisa. Rahasia dapur. Pak produsernya juga pengen tahu. Baik, ini ada lagi pertanyaan Pak Rian, silakan. Sebentar, tadi berapa sampai dengan balik nama? Balik nama itu kita prediksi dari berapa yang disetujui oleh Pemkop atau Pemkap atau Pemkot. Jadi ada pajak balik nama, entah itu waris, entah itu hibah, entah itu jual beli, yang memberikan persetujuan itu Pemkot atau Pemkap. Setelah itu mungkin, tapi orang-orang yang kadang-kadang itu nggak mau jujur. Sebenarnya berapa sih harga rumah ini? Mereka selalu merendah-rendahkan. Bu segini, masa saya NJOP-nya segini kok harganya segitu, kayak gitu. Tapi ya saya nggak ambil pusing. Pak, saya hanya patokan pada harga yang sudah diberikan oleh Pemkot. Yaitu? Begitu harga Pemkot itu keluar, 1% dari situ. Harga Gitu. dari Pemkot tuh maksudnya gimana? Jadi misalnya orangnya itu bilang ke saya, Bu, rumah saya itu harganya cuma 500. Sinar Galaksi, nggak mungkin kan harga 500 juta. Terus, oh iya, tapi saya nggak bisa matok Bu ya. Saya tetap mengajukan permohonan ke Pemkot, berapa nanti harga pasaran yang disetujui oleh Pemkot. Bisa ya, baik-baik, ini ilmu baru ya buat kita ya. Luar. Baik-baik. Saya jadi hostnya makin pinter ya. Itu sebabnya kenapa saya suka jadi host. Baik, ada pertanyaan lagi, Pak Rian. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Bu dosen, mohon izin bertanya, tapi agak belibet ya, hehe. Ada sebuah rumah milik almarhum adiknya kakek saya. Beliau tidak punya anak maupun suami. Sebagai ahli waris, bagaimana langkahnya mengurus rumah ini? Karena kakek saya mau menghibahkan rumah beserta tanahnya ini ke anaknya. Terima kasih. Wah, itu. Nah, ini repotnya orang nggak punya keturunan ya. Kalau seseorang pewaris itu tidak punya keturunan, maka yang berperan orang tua sama saudara-saudaranya, itu kalau menurut hukum waris Islam. Kalau menurut KUH Perdata, orang tuanya aja, karena orang tua sama saudara tapi berbagi sama. Itu kalau di Perdata. Kalau di Perdata. Tapi kalau di hukum Islam, orang tua mendapatkan sepertiga, sisanya ke saudara. Gitu. Nah, kalau misalnya kemudian saudaranya cuma satu, silakan Pak dilaksanakan untuk dihibahkan kepada anak dari Bapak. Tapi kalau saudara yang lain masih ada, mau nggak mau persetujuan dari saudara yang lain, seperti tadi saya sampaikan, harus. Kenapa harus? Karena ahli warisnya bukan hanya Bapak itu saja.
Kalau misalnya si pewaris itu punya saudara 5, ya kelima-lima saudara itu harus menyetujui bahwa harta waris itu akan diberikan kepada anak dari si bapak yang bertanya itu. Oh, Saya. kalau nggak setuju bagaimana? Kan bukankah dia pewaris pengganti? Apa ahli waris pengganti? Tapi kan dia bukan ahli waris satu-satunya. Oh iya, ya. Jadi dia hanya berhak porsinya si bapaknya saja, begitu kan ya? Iya, betul. Apakah kalau saudara tuh harus pakai SKW juga? Betul, sama. Oh, sama. Oke. Terus ada pertanyaan lagi, Pak Rian, silakan. Oke, ada satu pertanyaan ya. Ini pertanyaan terakhir ya, tapi kita singkat ya karena kita waktunya terbatas juga. Saya juga banyak pertanyaan gitu, tapi nggak apa-apa, clickers duluan. Kita simpan buat minggu depan. Jadi kalau misalnya ada klien saya dari Papua, selama itu datang ke kantor saya nggak bisa nolak. Bukan tergantung objek ya. Kalau objek PPAT ya, Bu? Kalau PPAT ada lokasinya, jadi berdasarkan wilayah kerja dari PPAT tersebut. Tapi kalau wasiat ini kan tidak menunjukkan objek. Iya. Wasiat ini menunjukkan objek, tapi namanya wasiat itu kan bisa dibikin di mana saja, hanya pelaksanaannya. Pelaksanaan wasiat itu harus dibuka di mana objek itu berada. Itu masalahnya ya. Iya. Tapi kalau notaris kan wilayah kerjanya Seluruh Indonesia kalau didatangi. oh. Kalau mendatangi satu Jawa Timur. Jadi misalnya kayak kemarin ada orang yang salah satu dari penjual itu karena ini ahli waris, dia sakit, kemudian Bu, kakak saya nggak bisa datang, saya tak cari ambulan dulu. Oh nggak usah saya. Masa mau tanda tangan saja harus pakai nyewa ambulan. Nanti dikira orang-orang siapa yang sakit dari keluarga saya kan gitu. Iya, benar. Makanya tuh saya ambil inisiatif, oke Pak, saya aja yang datang. Selama itu di wilayah Jawa Timur, boleh saya datang. Dan itu mengikat juga ya untuk objek walaupun di Malang mengikat ya. Objeknya nggak masalah, itu kan wasiat, Iya, benar. bukan peralihan. Jadi kalaupun ditolak bagaimana Ibu? Ditolak oleh notaris yang bersangkutan, mungkin berkaitan dengan SKW-nya. Jadi bukan ini tentang objeknya. banyak sebenarnya notaris. Banyak notaris yang tidak tahu bahwa SKW itu harus dibuat di mana si pewaris itu ber-KTP terakhir. Oh, begitu. Kemarin saya dapat juga, Bu, kok bikin SKW lagi? Katanya gitu. Saya sudah punya SKW. Iya, tapi yang bikin notaris Sidoarjo. Sedangkan Bapak meninggalnya di Surabaya. KTP terakhir Surabaya. Makanya di mana-mana ditolak. Kemarin di bank itu enggak masalah, Bu. Tapi di pengadilan, karena pengadilan ngerti, ditolak. Oh, karena di tempat terakhir itu yang tahu silsilahnya, siapa yang hidup bersama bapak ini, kemudian bagaimana, siapa saja anaknya, begitu ya Bu ya? Iya. Oh ya. Oke. Ini ada satu pertanyaan terakhir, silakan kebaca nggak Karian? Ini kebaca Kecil ya. dan transparan, Iya. silakan. Wah, ini sedikit sensitif ya untuk pertanyaan terakhir ini berkaitan dengan Pertamina. Pertamina yang ini sekarang ini Iya. mengklaim tanah berapa 3.500 Ya, di hektar Darmo itu. Hills ya, di Iya, Darmo Darmo Hills. Hills itu. Lagi viral. Oke. Lagi viral. Nah, dari perspektif itu Pertamina ya. berdasarkan surat tanda sedangkan warga punya SHM. Pertamina berdasarkan Eigendom. Eigendom. Terus kekuatan hukumnya bagaimana? Ini menarik sekali. Ini sih, kita- ini levelnya tesis ya. Nah, ya antara sertifikat dengan Eigendom mana yang Iya, lebih kuat bagaimana itu menurut perspektif Bu Erma sebagai notaris? Saya jadi geli dan bingung loh dengan pertanyaan ini. Kita kan pembahasannya waris ya. Iya. Tapi Kemana-mana ini. Iya ya, Ini bisnisnya. bukan warisnya. Gimana Bu Erma? Eigendom itu sebenarnya apa sih? Eigendom itu tanah-tanah peninggalan kolonial Belanda. Jadi sebenarnya yang mendalilkan untuk benar-benar berhak terhadap Eigendom itu orang yang turun-temurun di daerah itu. Jadi dia bisa riwayatnya, oh sumurnya di sini, ruang tamunya di sini. Dia itu benar-benar menduduki itu mulai dari zaman Belanda, nenek moyangnya, entah nggak tahu nenek moyangnya itu jadi apa, mungkin jadi pesuruh, mungkin jadi anak asuh, mungkin jadi pegawainya si Belanda yang meninggalkan Indonesia itu. Dia yang bisa memohon.
Jadi ini sebenarnya permohonan. Kenapa si warga itu sampai punya hak milik? Betul. Perlu dipertanyakan. Legal tidak? Permohonannya itu sama dengan waktu kasus di Meruya. Satu pihak memegang petok, yang warga itu memegang petok, kemudian ada developer yang pegang hak milik. Kenapa pada waktu itu yang menang yang pegang petok? Padahal kita mengakui bahwa sertifikat itu alat bukti kepemilikan yang paling kuat katanya, kan gitu toh. Betul. Tapi kita lihat dulu prosesnya. Benar nggak proses perolehan sertifikat itu sesuai dengan legalitas, sesuai dengan prosedur yang diperoleh? Kenapa pada waktu itu 100 pengacara membela yang pegang petok? Karena yang pegang petok ini legal. Ternyata perolehan dari developer itu ilegal. Oh, gitu. Yang nguruskan anggota DPR. Oh, ya sudah lah ya. Nah, Ya sudah lah ya. ya Terus kita Ibu, berarti saya nanya, agendem itu boleh dipegang oleh perusahaan? boleh asal dimohon. Oh, tapi Dan kan kalau apakah perusahaan perusahaan itu tahu secara Betul. turun menurun? Gimana Nah, itu. Nah, logikanya? mungkin Gimana mungkin ya logikanya? kalau saya itu ada jual beli antara pemilik yang seperti tadi saya ceritakan. Mungkin ada salah satu dari keluarga dari yang menempati lokasi tersebut jual kepada perusahaan. Mungkin. Makanya mereka Oke. kayak punya agendem itu ya. Ya, terima kasih Bu Iya. Dokter Erma, Bu Dokter Dinda, di waktunya udah lewat ini. Ada event-event yang lain yang akan kelewat kalau kita lewat waktu. Oke. Diangkat, dibahas di lain waktu lebih detail, siap, atau siap, tidak, siap. atau enggak bisa langsung ke Fakultas Hukum ya Iya, untuk di kita Narotama. diskusi. Oke, baiklah karena sesi Kasih tahu untuk YouTube kita. Oke, kalau Ingin teman-teman yang lihat lewat lagi nih, ya. ingin lihat lagi, kalau kelewat pada sesi siang ini bisa nonton di YouTube kita di fh.narotama. Nah, itu di YouTube kita. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita, follow Instagram Klik FM juga. Instagram kita tuh fh.narotama, kalau Klik FM, Klik FM SBY ya, Pak Produser. Nah, itu aja mungkin dari saya ya, dari Fakultas Hukum Universitas Narotama, dan semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat ya bagi clickers dan teman-teman sekalian. Tolong ya komennya nyambung, yang nyambung. Ini Bu Erma yang jadi narasumber konsultasi dengan Bu Ninda boleh nggak? agak belok itu. Konsultasi dengan co-host ya malah. Oke, terima kasih clickers, Bu Dokter Ninda, Bu Dokter Erma, Pak Sama-sama, Produser, Maria. dan teman-teman. Minggu Sekian depan lagi ya. Minggu depan lagi kita ketemu ya di hari Iya. Selasa Pak Produser terima kasih. di pukul 12. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.